Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini. Tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna anil ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? Antalqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات أو المستمعين والمستمعات Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang hadir di Masjid Jabalur Rahmah Pekanbaru ataupun yang menyaksikan sedang mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah pada subuh ini kita kembali diizinkan untuk berada di salah satu rumahnya ini. Mudah-mudahan duduk di tempat yang paling dicintai Allah. Majlis kita menjadi majlis yang juga dicintai Allah. Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat yang diberi. Mudah-mudahan senantiasa Allah beri. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang Masya Allah sirahnya kita pelajari untuk mengetahui bagaimana perjalanan agama ini. Seperti apa Nabi melaksanakan, hendaknya seperti itu pula kita ikuti. Karena sudah ijma' umat ini dengan seluruh golongan dan alirannya bahwa tidak ada yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada amal yang lebih sempurna dari amalan Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagaimana sepakat pula umat ini bahwa tidak ada satu pun jalan kebaikan kecuali Nabi sudah tunjukkan supaya kita jalankan. Dan tidak ada satu pun jalan yang mendekatkan kita kepada kesesatan dan neraka kecuali Nabi sudah peringatkan melalui ucapannya atau perbuatannya atau perbuatan sahabat yang disetujui dan disahkannya. Dan sepakat pula ulama bahwasanya keterangan Nabi alaihi salatu wasallam tidak keluar dari yang tiga ini. Perkataannya, perbuatannya, dan persetujuannya. Itulah yang akhirnya menjadi sirah nabawiyah. Maaf kaum muslimin dan muslimat dan rahmati Allah, kita melanjutkan pelajaran kita masih tentang ahdab dirasatis sirah. Alhamdulillah, minta izin pada Tuan Guru Dr. Helmi, Kiai Haji Dr. Muhammad Ma'ruf dan dokter lainnya, para masyaikh. Subhanallah, di antara
kenapa kita belajar sirah ini? Supaya kenal Nabi ya. Betul, supaya kenal Nabi. Juga supaya kita kenal jalannya Nabi SAW. Karena sirah itu adalah jalan hidup Nabi SAW yang harus diikuti dan dipedomani dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan, keyakinan, ibadah, muamalah, serta akhlak dan adab Nabi SAW. Karena sebagian dari kaum muslimin, Masya Allah, kalau bab akidah ikut Nabi, tapi kena kadang di bab yang lain. Kadang bermuamalah tak pandai semua orang. Ada pula yang masalah adabnya, Masya Allah, sampai berlebihan pula, sampai mengkultuskan kadang. Tapi bab akidahnya teruk pula. Dari mana diambil keyakinannya? Dan ada pula keyakinan bagus, tampilan bagus. Cuma kadang-kadang pas didekatkan dengan muamalah, dah bicara tentang pitih, ada hijau matanya. Nah, hilang akhlak yang apa ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Kadang dihadapkan dengan dunia. Nah, inilah sirah nabawiyah ini lengkap, selengkap-lengkapnya. Nabi bukan tak pernah disogok. Pernah disogok Nabi? Hah? Pernah kan? Siapa yang nyogok? Hah? Siapa yang nyogok? Iya, orang-orang jahat. Siapa orang jahat itu? Sebenarnya kalau kita dah nyogok, kita dah jahat itu. Sah? Ngajak orang ke neraka. Buat jahat kita. Orang-orang jahiliyah. Apa sogokannya? Kalau mau berhenti berdakwah nih, aman kehidupanmu. Sah? Kamu Ustaz berhenti ceramah. Misalnya. Atau ceramah jangan singgung-singgung masalah ini. Insya Allah aman gajinya. Nabi SAW datangi, kalau kau nak mau jadi raja, kami angkat. Sah? Ada kedudukan lebih tinggi? Sah? Mau jadi raja? Subhanallah. Ini bukan tanggung-tanggung, bukan masalah hanya jabatan kecil, enggak, raja. Tapi dengan syarat ikut aturan kami. Ikut aturan kami, bukan aturan kamu. Itu masalahnya, dia angkat jadi raja tapi dia diatur. Sah? Diatur jadi pekerja mereka. Allah musta'an. Kalau kau mau harta, tidak apa-apa. Kami kumpulkan kekayaan kami sehingga kamu menjadi orang terkaya di Jazirah Arab ini. Janganlah biar kami di level-level selanjutnya. Ya, tapi yang ngatur harta kamu, kami juga kan itu jadinya. Nah, jangan aturan kamu. Kemudian mau nikah. Orang kalau nikah yang dicari yang besar-besar tuh, yang cantik-cantik. Oh, yang wanita yang tercantik kami siapkan. Kau perlu diadakan Arab Idol untuk memilih siapa Miss Arabiknya. Nah, kami siapkan, tidak ada masalah. Tapi syaratnya apa? Syaratnya apa? Hah? Apa imbalannya? Hah? Berhenti mencela, berhenti menyalahkan apa yang kami lakukan. Saja. Kena berhenti dakwah itu kan itu artinya. Berhenti berdakwah maknanya jangan sesatkan yang sesat. Kan itu? Orang jahiliyah sesat apa enggak? Orang jahiliyah sosok apa enggak? Sesat kan? Karena mereka pantang dibilang sesat. Karena mereka tidak merasa orang jahiliyah merasa sesat. Enggak, kalau orang tidak merasa sesat, itulah sebab tersesat. Sebab orang yang merasa sesat takkan, orang yang kalau sudah tahu dia tersesat akan sesat lagi. Tuan-tuan, ini masih ngantuk nampaknya. Hah? Orang yang merasa tersesat, mungkin tersesat, sadar dia tersesat, mau sesat lagi?
Tidak akan sesat dia kalau dia sadar, oh saya tersesat, balik dia ke pangkal jalan. Atau berhenti di stasiun terjauh. Ya Allah, terdekat. Kalau tersesat, salah naik bis nanti, jangan berhenti di stasiun terdekat, terjauh, tapi berhenti di stasiun. Antum nak pergi ke Tembilahan. Tahu Tembilahan? Di mana tu? Pekanbaru. Oh. Inhil. Taib. Ternaik mobil atau bus ke Kuansing. Sesat pun tak? Siapa yang kasih tahu? Yang kalau antum tak sadar, tentu pemeriksa tiketnya. Pemeriksa tiket. Yang memeriksa tiket biasanya. Presiden. Apa namanya? Kondektor ya, atau stoker loh sekitarnya, stokernya diperiksa. Oh bapak salah naik. Nah sampai Teluk Kuantan aja lah baru turun gitu. Gitu saya. Kalau antum turun Teluk Kuantan untuk balik lagi ke Pekanbaru satu waktunya panjang lagi. Kemudian ongkosnya mahal lagi. Makanya berhenti di tempat berhentian terdekat. Di mana? Teratak Bundo, Masya Allah. Sambil singgah makan ikan patin dulu situ kan. Misalnya. Singgah Teratak Bundo. Jangan sampai Teluk Kuantan baru turun. Kalau turun baru turun, rugi antum. Ya rugi waktu, rugi ongkos. Dan tak akan jadi sampai ke Tembilahan. Apa sebab? Dah telat waktunya. Kalau nak pergi nikah, dah tak jadi, batal pernikahan. Nah, jadi itu kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Nah, salah satu dari tujuan kita belajar sirah ini adalah mengetahui tafsir kitab Al-Quranul Karim. Kita belajar sirah ini supaya paham makna Al-Quranul Karim. Karena salah satu dari sumber tafsir itu adalah As-Sirah An-Nabawiyah. Kan dari awal sudah sebutkan bahwa salah satu sumber sirah itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi penafsiran ayat-ayat Al-Quran, bagaimana diamalkan, bagaimana diyakini, bagaimana diterapkan, ada dalam sirah Nabi alaihissalatu wassalam. Semua yang ayat yang tidak jelas misalnya, Nabi sudah jelaskan. Ada enggak ayat yang tidak jelas bagi sahabat? Yang wajib diketahuinya lalu tidak jelas. Lalu Nabi wafat tanpa ada yang tahu maknanya. Ada enggak? Tonton tidak serius ya? Ada enggak ayat yang tidak dipahami oleh seorang pun sahabat? Nabi wafat, tidak ada yang paham seorang di antara umat ini ayat itu. Mungkin? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kenapa tidak mungkin? Ya karena banyak juga belajar sama Nabi tidak paham misalnya. Kenapa tidak mungkin? Sebab kalau ada satu ayat saja yang tak diketahui oleh seorang pun tafsirnya dari Nabi alaihissalam, berarti umat ini sepakat tersesat jalan. Sepakat dapat ilmu. Sebab kalau tidak tahu pasti akan tersesat. Pada Nabi menafikan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umat ini tak mungkin sepakat dalam kesesatan. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan ma nazalat bihadzal ummati nazilatun illa wa fi kitabillah wa sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabilul huda fiha. Sabilul huda fiha. Tidaklah
suatu pun nazilah. Itu nazilah sesuatu yang datang turun. Maksudnya suatu problematika umat yang baru terjadi. Sebelumnya tidak terjadi. Misalnya, kalau Ustaz Dr. Helmi belum itu fikih kontemporer. Katanya. Ada pelajaran fikih kontemporer sini? Ada ya? Cik di Bangkinangnya? Baik, ada fikih kontemporer atau di kampus. Fikih kontemporer. Pasti ada dalilnya dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alimahu man alimahu. Ada yang tahu, ada yang tidak. Tapi mesti ada yang tahu. Mesti ada yang tahu. Walaupun sebagian besar enggak tahu. Makanya ukuran kebenaran itu bukan pada mayoritas, tetapi pada hujjah dan kualitas. Adapun hadis tentang alaikum bisawadil a'zam, ikuti golongan mayoritas, hadisnya mungkar. Hadisnya sangatlah lemah. Nah, andainya hadisnya sahih, tentu akan bertanya kita, yang mayoritas di zaman mana? Apakah zaman sekarang atau zaman dulu? Sebab kalau mayoritas di zaman sahabat umat Islam, bukan mayoritas lagi. Sahabat semuanya tak ada yang terlibat satu orang pun aliran sesat. Kalau zaman kita? Hah? Serius ini? Ada yang tersesat? Di masa kita ada tak yang terlibat aliran sesat? Serius? Orang Islam? Masa orang Islam tersesat? Hah? Kenapa orang Islam kok bisa tersesat? Kaum muslimin dan muslimat? Ya. Kalau zaman sahabat enggak, tak satu pun personalnya yang terlibat aliran sesat. Banyak aliran sesat lahir di masa sahabat masih hidup, tetapi tak satu pun yang terlibat aliran sesat. Kalau di zaman kita banyak yang terlibat. Yang terlibat ngaku, angkat tangan. Enggak ada yang kan ngaku. Kalau ngaku dia sesat, insya-Allah tak akan tersesat, pasti itu. Dia akan belajar. Tapi kalau dia merasa tidak sesat, berikan petunjuk pun dia akan tolak. Sahih? Iya, sering saya hadapi di musim haji. Mungkin Ustaz Ma'ruf sering menghadapi musim haji kan, atau orang umrah, dah bingung-bingung nengok jalan, datang nenek tersesat. Enggak, katanya saya enggak tersesat gitu. Awalnya terpaksa, awak tahu musim dingin tu payah nanti kalau dia tersesat, dipantau terus, ditungguin terus kan. Dia agak dekat, enggak jauh-jauh dari sini ke situ. Kita perhatikan terus. Akhirnya nanya dia sama orang Pakistan. Mana paham orang Pakistan bahasa Acuh? Mana paham orang Pakistan bahasa Madura? Nanya dia. Tentu enggak, jawabannya nehi aja yang dapat kan. Enggak tahu gitu. Tanya lagi orang Libya, mana paham dia? Bahasa Arab aja sebagian orang Libya itu enggak paham kadang kan. Orang kampungnya. Macam orang kita Indonesia enggak paham bahasa Indonesia. Ada orang, misalnya orang Arab, tetapi karena biasa bahasa kampung, dibawa bahasa pusat dia enggak paham. Jelas? Kaum muslimin. Akhirnya setelah puas dia bertanya, tak ada yang bisa menjawab. Akhirnya awak datang. Nek, bisa dibantu? Iya, nak, itu saat saya hilang kawan saya semua. Dah benar dia cari ke sana kemarin, tidak ada yang bisa bantu, baru dia ngaku. Gitu. Untung kita punya pengalaman dan perasaan. Kau enggak, biarin aja lah, nak tersesat-sesatlah di situ. Kan itu kan? Dai tidak boleh seperti itu. Dai tidak boleh. Nak tersesat, nak mati kalian mati apa, mati sesat silakan. Enggak. Dai harus bernapas panjang. Ya, kalau tahu ada yang tersesat harus ingatkan terus. Marah dia, betul, kena marah. Kena marah kita kadang-kadang nanya orang sesat nih, dibilang sesat dia kan pantang orang tuh. Sesat. Gimana pula mengalihkan bahasa lagi? Kesasar, kesasat kan sama juga. Enggak, rata-rata aku awalnya enggak. Habis itu yang lucunya kalau di Mina tuh sering orang sesat menambah golongan. Kalau di Mina sering orang tersasar, ketemu lagi kesasar lain, gabung sama-sama kesasar. Akhirnya yang nungguin ke jalan ikut kesasar. Bayangkan.
Saya awalnya ngantar orang 3. Tersesat pula kami di jalan. Salah menengok peta. Saya bawa petanya. Cuman tersilap di limpang dikit. Hilang arah. Ya. Di tengah jalan ketemu pula 15 orang. Tersesat juga. Daripada mereka tersesat, tidak ada kawan, dibawa pula kawan. Diajak bawa. Jadi akhirnya orang tersesat memimpin orang tersesat lainnya. Sampai akhirnya mau bertanya. Itu obatnya. Mau bertanya. Ke siapa kita bertanya? Tentu yang tahu. Yang tahu di situ tentu petugas. Yang lain tu tak pandai bertanya dia. Tanya. Mana arah? Kadang petugas itu karena ramai orang asal jawab aja juga sebagian. Tambah sesat. Tambah sesat lagi. Nah ini kan juga ada juga sebagian dai asal jawab. Asal selesai. Dia tunjukkan ternyata sesat lagi. Sampai kita betul-betul dapat yang jujur. Dalam dakwah juga seperti itu. Ada sebagian dai asal jawab. Ada. Nanti tambah sesat lagi. Sampai kita bertemu dengan da'i yang lillah. La yakhafu fillahi lawmata la'im. Tidak takut. Nah, kaum muslimin dan muslimat, ini tujuan kita mempelajari sirah Nabi SAW. Sebab berapa banyak sekarang orang menafsirkan Al-Quran, bahkan menafsirkan hadis, tapi tidak mengikut apa yang ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam sirahnya. Bukankah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kenal Aisyah? Masih kenal? Apa kelebihannya? Istri Nabi? Iya, kelebihannya. Ya, jadi istri Nabi sudah cukup kelebihan itu ya. Nah, betul. Jadi istri Nabi itu sudah kelebihan memang. Tapi kelebihan beliau dari yang lain, manusia paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan sih. Rasul manusia paling dicintai oleh, atau gini. Kalau sebut nama Allah otomatis ya. Antum pun langsung ada ke atas. Iya kan? Dicintai oleh Allah. Baik. Kemudian manusia yang paling dicintai oleh orang yang paling dicintai Allah adalah Aisyah. Allah tahu enggak Nabi mencintai Aisyah? Tahu enggak? Allah ridha enggak? Ridha. Maka sebut dalam doa pernikahan sering disebut oleh kau atau wa Aisyah ridha katanya. Iya kan? Maknanya apa? Allah dan Rasul ridha kepadanya. Lalu kalau ada orang yang membenci Aisyah, antum bilang apa? Astagfirullahaladzim. Kalau orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenci oleh orang, artinya apa? Antum istri berapa? Istri berapa? 1. Memang tidak tahu perbandingan ini. Ini kalau tahu atau ilmu perbandingan istri itu setelah Isya menikah lebih dari 1. Mau coba? Tapi bukan coba-coba. Maksudnya tidak rasakan sensasinya. Ya. Makanya Nabi SAW mengaku, ya Allah, jangan ambil atau jangan hukum saya gara-gara sesuatu yang saya tidak miliki, yaitu cinta. Cinta itu pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau keadilan dari sisi yang kita miliki, adilan nafkah, itu ya milik kita. Tapi kalau cinta tidak bisa. Sah? Kita dengan anak-anak, ini lebih cinta dari yang lain, itu semata-mata dari Allah SWT. Nah Ustaz, Assalamualaikum. Orang yang membenci, manusia yang paling dicintai oleh orang yang paling dicintai oleh Allah. Artinya apa? Langsung sesat aja tuh. Berarti orang ini membenci Rasulullah SAW. Walaupun dia dengan dalih ini dan itu mencintai Nabi, tidak. Anda membenci orang yang paling
cintai oleh Nabi SAW. Dan Allah tahu itu. Maka sebenarnya kita tak paham, menafsirkan ini sesat, ini tidak sesat. Betul kan? Orang yang paling dicintai Nabi SAW. Siapa? Aisyah. Ada dalam sirah ini? Ada? Baik. Lalu datang orang membenci Aisyah. Bahkan mencaci maki Aisyah. Lalu orang ini gimana menurut antum? Berarti dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena membenci orang yang dicintai oleh orang kita cintai, itu namanya sama dengan kita membencinya. Karena mencintai orang itu mencintai apa yang dia cintai. Disinilah kenanya orang-orang yang mengaku-ngaku cinta tetapi tidak tahu apa yang diinginkan oleh yang dicintainya. Ada seorang penyair dulu di Andalus. Kenal kalian? Tonton penyair? Nah, penyair di Andalus namanya Ibnu Zaidun. Naksir seorang wanita penyair lainnya. Wallada bintul Mustakfi. Ya. Jadi dia suka action pula di depan. Antum kalau sudah naksir seseorang, tampil prima di depannya atau tampil apa adanya? Serius. Dia tampil. Pakainya pakaian serba kuning. Rupanya yang ditaksir paling anti dengan warna kuning. Dia suka warna misalnya nih. Dia suka warna hijau misalnya, atau suka warna, masih banyak warna ya. Kaum muslimin dan muslimat, dia anti warna kuning. Maka lahir syairnya menghija. Dalam bahasa syair ada namanya hija, yaitu mencela sang kawan tadi. Dia tahu dia naksir, tapi dia tidak mau. Tambah lagi tampilannya tidak menyenangkan. Ya, di antara bunyi di ujung saya tidak ada lupa, dan lama pula apa lama ini. Ujungnya kenapa engkau memakai pakaian serba kuning? Paqi'un launuha la tasurrun nadhirin. Iktibas dari ayat innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Ketika Bani Israel dulu disuruh menyembelih sapi kan, sampai tanya ini sampai ke warnanya, lalu warnanya adalah kuning pekat menyenangkan orang yang melihat. Lalu diiktibas oleh penyair ini, kamu pakai baju kuning tapi tak menyenangkan orang yang melihat. La tasurru an-nadhirin. Kaum muslimin, berapa banyak orang mencintai tak paham apa yang dicintai oleh yang dicintainya. Makanya ketika ada sebagian di masa Nabi alaihissalam, lihat, ini contoh ayat ditafsirkan dalam sirah Nabi alaihissalam dengan ayat lain. Apa misalnya? La ilaha illallah. Qul in kuntum tuhibbunallaha yarhamukallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ada satu kaum mengklaim cinta kepada Allah. Allah Maha tahu. Maka dia sebenarnya kalau tidak perlu bukti. Cuman supaya orang tahu mana yang cinta sejati, mana cinta yang hanya basa-basi atau rayuan gombal. Kalau Allah tahu dia siapa yang cinta sesungguhnya. Kalau orang munafik yang ngaku mencintai Allah, orang ini semuanya tahu Allah SWT. Tetapi untuk kita kan perlu bukti. Makanya tidak semua orang yang mengklaim cinta Allah kita anggukkan. Sahih? Apa? Sebab Nabi Allah minta bukti. Bukankah Allah tahu cintanya Ibrahim alaihissalam pada Allah? Tahu dia? Tahu enggak? Tahu. Tapi Allah ingin buktikan cintamu, hai Ibrahim. Apa bukti cinta pertama? Lahir anak setelah umur 80 baru lahir anaknya. Awak nikah 8 tahun dah mulai nengok kiri kanan tuh. Tidak ada anak nampak ini kan? Sah? Nah, gimana deh?
Ya, kita buka cabang. Dengar buka cabang, kalau buka cabang tutup kantor pusat kan ya. Kalau tutup kantor pusat mana cabang lagi namanya. Nah, ini 80 lebih umurnya baru dapat anak. Sayang enggak ya? Hah? Ketika hatinya sedang sayang pula anak yang baru lahir, yang lama dinanti, dengan doa munajat berpuluh tahun, Allah uji. Kamu masih cinta sama saya enggak? Masih. Anakmu jauhkan dari dirimu dengan istrimu. Enggak tanggung-tanggung diantar dalam jarak bukan 2 kilometer, antar ke rumah orang tuanya enggak. Di mana diantar? Hah? Kalau diantar ke orang tuanya kan aman kan? Enggak. Bukan diantar ke kampungnya, diantar jauh sekali. Sebab kalau kita letakkan anak kita di tempat yang tidak aman, hati ini terkait enggak? Selalu terkait. Nah, mau enggak antum melakukan itu? Maka Allah katakan, laksanakan. Apa kata Ibrahim? Siap? Laksanakan. Dah ada Ibrahim, tidak ada cerita. Karena mau cintanya pada Allah tak tertandingi. Siap ya Allah, diantarkan. Dari mana? Dari Palestina ke Makkah. Berapa jaraknya? Kita lihat si Google. Iya, kalau kita ngukur lama. Tapi kalau mereka kan pakai satelit. Nah, ternyata ada mukjizat dalam hadis Nabi SAW ketika menjelaskan lebarnya pintu surga, jarak antara Baitul Maqdis dengan Makkah, Makkah dengan Hajar, Hajar dengan Baitul Maqdis. Ternyata segitiga sama sisi. Tahu segitiga sama sisi? Buka lagi matematika SD kita nanti. Segitiga sama sisi. Makkah Hajar sama jaraknya, Hajar Baitul Maqdis sama jaraknya, Baitul Maqdis Makkah sama jaraknya. Berarti segitiga sama sisi. Tinggal lagi jaraknya berapa? Saya? Nah, itu jadi. Hanya 1.200 kilo. Dekat, Pak. Untuk ngukurnya gampang. Pakai sirah Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika Isra Mi'raj, Abu Jahal nak patahkan Nabi alaihissalatu wassalam. Datang dia ke orang yang paling cerdas dari umat ini. Siapa? Abu Bakar. Paling cerdas. Kalau ini bisa ditaklukkan, dah tamat riwayat dakwah Nabi alaihissalatu wassalam menurutnya. Tapi Abu Bakar memang cerdas. Abu Bakar memang cerdas. Kecerdasan dia di atas rata-rata mereka. Abu Jahal bilang, bahasa kita, bukan bahasa Arab. Nah, kita kan sering ke Baitul Maqdis. Iya, betul. Kenapa? Pagi-pagi dan nanya begitu. Dia bilang, berapa lama kita menempuh jarak? Dia kata Abu Bakar, ya sekitar sebulan. Dekat. Jauh ya? Taib. Karena Nabi dari Makkah ke Madinah, Madinah Makkah berapa dia tempuh? Berangkat tanggal 1 sampai tanggal 12. Makanya umroh sekarang travel rata-rata 12 hari ya. Mungkin ngacu ke situ Ustaz ya. Mungkin ya, saya tidak tahu juga. Umroh rata-rata 12 hari. Jarak 441 km Makkah Madinah dengan khatus syariah sekarang. Taib. Berarti kalau 400 sampai 10 sampai 12, 8 sampai 12 hari lah lebih kurang ya. Itu ditempuh. Kalau berarti 4 kali 3 1.200. Kalikan aja 10 kali 3 sebulan kan. Karena ada jabar ada kasar. Kadang-kadang lebih sebulan, kadang-kadang kurang dari sebulan. Lebih kurang sebulan. Taib, kalau ada yang ngaku tadi selepas Isya pergi ke Baitul Maqdis, balik lagi sebelum subuh, menurutmu gimana? Abu Bakar kan orang cerdas. Belum lagi cakap Abu Bakar nampak gerak-geriknya. Ini gaya orang penipu nih. Jadi apa kata Abu Bakar? Yang bilang siapa dulu? Ya sebabnya kalau dalam bahasanya yang bilang siapa dulu. Kalau andainya bilang seperti kamu, ya tentu saya tidak percaya, iya kan? Dia bilang itu Muhammad.
Kalau dia bilang fakat sadaq. Kalau dia bilang pasti benar. Dah gitulah sebenarnya sirah yang harus kita ikuti itu. Kalau Nabi yang laksanakan pasti benar. Kalau Nabi yang tinggalkan pasti benar. Selesai masalah sebenarnya. Itulah tujuan kita belajar sirah ini. Semua hari-hari yang dilewati, yang ada dalam Al-Quran, tafsirnya ada dalam sirah Nabi SAW. Jadi tidak payah-payah lagi cara tafsir yang lain. Ketika kita cari tafsir jalan lain, bukan tafsir jalan lain, tafsir jalan lain. Ya sih? Misalnya menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ibrahim, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Apa hari-hari Allah? Semua kan hari Allah nih. Tapi disebut dengan hari-hari Allah, maknanya apa? Hari-hari bersejarah, hari-hari yang momentum sekali. Sebagian orang menjadikan dalil ini atau ayat ini sebagai tanda kita memperingati hari-hari besar Islam. Taib. Misalnya awal Hijriyah, tahun baru Hijriyah. Dalilnya wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah dengan hari-hari Allah. Atau peringatan apa lagi? Nabi diangkat jadi rasul. Ada masuk belum? Peringatan Nabi diangkat hari jadi rasul. Ada masuk enggak? Masukkan. Biar tambah banyak libur kita. Iya kan? Hari Nabi menikah dengan Aisyah. Kan hari bersejarah itu. Sah? Betul tak? Kan hari besar itu. Dan sebagainya. Nah, wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah itu. Nah, ayat ini turun kepada siapa? Ke Abu Bakar turunnya. Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa tafsir yang benar ketika dikatakan wa dzakkirhum bi ayyamillah? Ini kan dinukil oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan juga Ibnu Katsir, bahwa tafsiran ayyamillah adalah hari-hari yang dibesarkan. Memang hari-hari yang bersejarah, hari-hari yang menjadi seperti peperangan-peperangan dan sebagainya, penyelamatan. Sebenarnya dalam ayat setelahnya ada tafsirnya. Apa ayatnya? Wa idh qala Musa liqaumihi izkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Dan ingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah di saat kalian diselamatkan Allah dari Fir'aun dan bala tentaranya. Tanggal berapa itu? Nah, tanggal berapa Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun di Laut Merah? Tanggal berapa? Lupa, ayat surat baru aja. Baru Asyura baru tanggal 10 Zul Muharram. 10 Muharram. Nah, wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam di 10 Muharram? Puasa atau makan-makan? Serius, puasa atau makan-makan? Kalau kami di pondok dulu di Darun Nahdhah, ada yang Darun ya? Enggak ya? Yang Darun tunjuk tangan. Ini sahabat kita. Kami dulu di pondok, di 10 Muharram itu, ya mungkin karena enggak sampai ke saya, tapi enggak mungkin enggak sampai Pulau Lamo, saya Darun 7 tahun kan. Ya saya. Kita bikin namanya bubur Asyura. Bubur kacang hijau
Awak yang lapar-lapar dikasih bubur itu enak makan ya. Semangat bikin bubur. Iya Bu ya. Puasa kita dulu atau makan bubur? Ini beliau darun lupa-lupa pula saya. Nah, ini lama saya bilik dengan saya dulu di pondok. Nah, tidak mau dia pindah-pindah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, makan kita hari itu. Itu yang sampai ke kita. Diperingati, iya, tapi dengan makan. Nabi SAW memperingati tidak Asyura? Nabi peringati tidak? Diperingati apa tidak? Dengan apa? Alhamdulillah puasa. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari itu. Tafsirnya ada di ayat setelahnya, yaitu Nabi Musa mengingatkan kaumnya, "Oi, jangan lagi kalian tongkau-tongkau juga. Allah telah selamatkan kalian dari Fir'aun." Apa kerja Fir'aun dulu? Yasumunakum su'al azab. Dia berikan timpakan kepada kalian azab yang sangat dahsyat, angkat yang buruk. Makanya sampai hari ini, mohon maaf, di Mesir kalau badang mengazab-azab nyiksa-nyiksa ini paling profesional. Maksudnya tidak ada dibuat oleh dunia lain. Itu di Mesir ada tuh. Mau coba? Ini cerita orang-orang di sana. Segala bentuk penyiksaan di dunia lain tidak terbayangkan, di Mesir ada tuh. Kalau udah masuk penjara di sana, apalagi penjara politiknya. Belum disidang apa-apa, kita ada turuk di situ. Mungkin belajar dari Fir'aun. Apalagi sebagian nasionalisnya ingin menghidupkan warisan Fir'aun. Mereka bangga dengan Fir'auniyahnya. Bangga. Tentu ini dalam artinya dalam segelintir orang, tapi segelintirnya banyak. Khususnya yang berkuasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa yang aja? Sumunakum su'al azab wa yuzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki. Subhanallah. Ya. Sejahat-jahat orang tak sampai menyembelih anak bayi. Tapi saking penakutnya yang ngaku jadi Tuhan itu, yang ngaku jadi Tuhan tapi pemakut sama ya kan dia bilang ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian tertinggi, tidak ada Tuhan selain saya. Kan dia bilang. Terus kok takut sama bayi gitu? Ini ingatkan kita, ada orang sama induk kucing tidak takut, sama anak kucing takut. Ada kan? Ada sebagian orang sama anak kucing takut dia, sama induk kucing tidak takut. Antum termasuk ya? Abang saya itu kalau anak kucing lari dia, ketakutan. Tapi disuruh menghadapi orang bawa parang, mau dia. Tapi mana kucing takut. Ini Fir'aun ini sama bayi takut. Gara-gara mimpi. Nah, coba bayangkan. Coba, kalau dia Tuhan, tukar aja mimpi-mimpi indah. Kenapa mimpi? Dihilang aja mimpi jahat itu. Dia gara-gara mimpi sendiri ketakutannya. Ngaku pula jadi Tuhan. Nah, ini azab yang dialami oleh orang-orang Bani Israel di masa Fir'aun. Maka kata Musa, supaya mereka kembali pada Allah, ingatkan. Makanya Bani Israel juga puasa di 10 Muharram itu. Di 10 Muharram. Nah, ketika kita menafsirkan zakirum bi ayyamillah dengan melakukan perayaan-perayaan misalnya, benar tidak tafsir ini kalau kita merujuk sirah? Kita merujuk sirah. Kita lihat Nabi SAW pernah melalui bulan Muharram? Tidak pernah. Pas Muharram dilompati gitu. Pernah? Berapa lama? Setahun? Kok bisa setahun? Sekali setahun maksudnya. Maksudnya sekali setahun. Atau setahun saja dia mengalami itu? Iya, tiap tahun. Berapa tahun?
Beliau jadi Rasul berapa tahun? Lupa lagi, belum belajar itu kita Ustaz. Nah, ya, memang baru belajar, masuk ke babnya. Taib, ada alasannya. 23. Taib berarti 23 kali melalui bulan Muharram. Apa yang dia lakukannya? Wa zakkirhum bi ayyamillah. Hijrah itu monumental apa tidak? Hijrah perkara besar atau tidak? Termasuk hari-hari besar atau tidak? Iya masuk. Nabi lalui atau tidak? Nabi lalui. Apa yang dilakukannya? Hah? Apa yang dilakukannya? Hah? Ada yang spesifik? Ternyata tidak. Jadi menafsirkan ayat ini dengan apa yang kita lakukan, kalau dipelajari dari sirah berarti penafsiran yang keliru. Antum jangan salahkan, tidak boleh nyala-nyalakan. Bilang aja keliru. Ya, tidak didukung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang beliau lakukan, dia tahu mana kalimat wazakirhum, ya beri mereka peringatan, sampaikan kepada mereka, baik-baikkan perangi kalian. Allah telah berikan kalian Islam ini. Ketika Nabi sulit di Makkah, maka Allah izinkan hijrah ke Madinah, ingatkan. Makanya kita belajar dalam rangka mengingatkan itu. Jangan nunggu momen itu baru belajar. Karena pada umumnya momentum itu tidak banyak merubah. Betul kan? Tidak percaya, nanti buat peringatan tentang Isra Mi'raj. Nangis-nangis penceramanya tentang solat, faedah solat, kebesaran solat. Besok subuh tengok jemaahnya tambah banyak atau tambah kurang? Hah? Besok subuh jemaahnya tambah banyak atau tambah kurang? Tuan-tuan jangan ngada-ngada, saya sering jadi panitia. Saya dulu jadi panitianya, ketua panitianya. Besok subuh itu jemaahnya bertambah apa berkurang? Berkurang. Apa sebab? Malam dan nangis-nangis. Malam dan nangis-nangis. Andainya betul-betul manfaat, tambah ramai orang besoknya. Dan tidak jarang ini. Ya. Panitianya karena kecapean, besok subuh tidak ada di masjid karena sudah dibayar lunas semalam. Nah, dibayar lunas pahalanya maksud saya, karena pahala peringati semalam sudah orang ramai, jamaah membludak, impak banyak. Jadi karena menyelesaikan ini dan itu, mereka paling lambat pulang ke rumah. Kadang jam 1 baru pulang. Subuh mana? Malam terlambat tidur. Jadi kaum muslimin bukan bertambah. Ketika kita mempelajari hari-hari ini tentang tema-tema cinta Nabi alaihi salatu wassalam, banyak diangkat. Bisa tidak antum seperti cintanya para sahabat dulu? Datang seseorang laki-laki pakai cincin emas. Nabi datangi dia atau dipanggil, diabut oleh Nabi SAW, dibuang. Setelah Nabi pergi, yang lain bilang, hal antafa'ta bi khatamik. Kenapa kau tidak ambil manfaat? Kan bisa dijual, bisa dihadiahkan untuk istri dan sebagainya. Apa jawaban? Wallahi ma kuntu la akhudhu ma tarahahu anni Rasulullah SAW. Demi Allah, saya tidak akan ambil lagi sesuatu yang dibuang oleh Nabi dari saya. Bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Yang enggak bermodal aja antum enggak siap untuk melakukannya. Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, suruh jemaah setiap salat 5 waktu. Bisa enggak antum rutin? Karena cinta tadi dijawab oleh Allah, kalau kalian cinta Allah, bukan dengan menyanyi jawabannya, bukan dengan buat puja-pujian, tidak, tapi dengan fattabi'uni, ikut saya. Kalau Nabi memuji, kita puji.
Oh, Nabi SAW melakukan, kita lakukan. Tapi tinggal kita tinggalkan. Ini dapat dalam sirah Nabi SAW. Demikian juga dengan masalah hukum. Nanti orang sebagian masih menghalalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Dengan alasan Nabi pernah menghalalkannya. Tapi kalau dia belajar sirah, akan didapatkannya. Dalam sirah Nabi SAW, di waktu Fathu Makkah, dia perintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala untuk mengumumkan bahawa sejak saat itu Allah sudah haramkan mut'ah sampai hari kiamat. Nah, di mana? Dalam sirah Nabi SAW diketahui bahawa hukum pertama sudah dinasakh. Karena salah satu mengetahui nasakh itu adalah yang terakhir menasah yang lebih dulu. Demikian juga kita dari sirah tahu kita bagaimana baginda Nabi SAW menafsirkan ayat-ayat tentang akidah. Ketika Allah memberitahu tentang dirinya, lalu disampaikan oleh Nabi SAW kepada umat dan sahabatnya, tanpa satu pun yang bertanya. Tidak ada yang mengatakan kalau diyakini begini berbahaya ya Rasulullah. Tidak ada. Berarti mereka paham bahwa makna itu yang dimaksud, bukan makna yang lain-lain. Makanya mereka anggukkan, yakini, dan disampaikan kepada generasi setelahnya. Di mana dapat tafsirnya? Di sirah Nabi SAW. Jadi kalau nak menafsirkan ayat, menafsirkan hadis, sirah Nabawi inilah yang paling ini. Mungkin itulah sebabnya kenapa tidak sedikit orang-orang yang rusak hati dan akalnya, ingin menjadikan bahwa agama ini adalah agama kultural, agama budaya. Jadi kalau itu yang diyakini, sirah tidak berharga. Itulah mungkin sebabnya kenapa pelajaran sirah Nabawi itu banyak tidak dipelajari oleh umat Islam di sekolah-sekolah tinggi. Sebab itu kan budaya Arab. Nabi orang Arab. Kalau dulu Abu Jahal, seperti yang sering saya ulang, Abu Jahal menolak agama ini dengan alasan tidak sesuai dengan budaya Arab. Sekarang datang pula Abu mengatakan yang kita pelajari Islam ini hanya sesuai di Arab. Ini bukan Arab. Jangan bawa budaya Arab ke sini. Dikiranya kita baca Quran ini, bahasa Al-Quran, bahasa budaya Arab. Maka rubahlah bacaan Quran dengan langgam Jawa atau logat Minang. Jadi kalau pakai logat Minang baca Quran nanti terbayang tuan-tuan tu. Inna apa namanya dalam surah ada lakanut tu. Innal insana li rabbih lakanui. Kenapa baca gitu? Langgam. Sebagaimana ada yang kemarin bela-belain seorang Syekh Sufi datang ke Indonesia baca Qurannya kacau. Ada yang bela-belain itu logat kampungnya. Logat kampungnya. Ya Syekh, kalau keluar dari qiraat sab'ah itu tidak dibenarkan logat apapun, tidak boleh. Nanti orang Maroko pakai logat Maroko dia baca. Keluar dari orang Yaman pakai logat Yaman. Yang cerdaslah sedikit memberikan alasan. Jangan asal sudah syekh besar tidak boleh disalahkan. Itu yang masalah kita. Asal syekh tidak boleh salah. Tapi syekh dia, syekh orang boleh disalahkan. Kalau salah bilang salah memang. Kalau tak patut jadi imam, kenapa suruh juga jadi imam? Jelas ya? Karena imam itu aqra'uhum, yang paling ahli qira'at, yang paling bagus bacaannya. Kalau bacaannya tidak bagus, jangan disuruh juga maju. Nanti jadi isu yang tidak sedap. Jelas ya? Imam Masjidil Haram yang saja sudah begitu bagus, banyak juga yang cari-cari kesalahan bacaannya. Ada yang bilang Syekh Huzaifi bacaannya kurang tajwidnya katanya. Lalu saya panggil, ayo duduk kita. Di mana tajwid yang kurang tuh? Tidak bisa dia jelaskan. Apa sebab? Rupanya dia pernah nak salam sama Huzaifi, tidak jadi. Marah dia sama Syekh Huzaifi. Syekh
Imam A'immatul Masjid Nabawi dibilang tajwidnya tidak benar. Padahal dia lulus verifikasi para ahli qiraat dari berbagai negara. Dia sebelum jadi imam diuji oleh ahli qiraat dari Mesir, dari Syria, dari mana-mana. Tentu lalu antum berupa lancar bahasa Arab udah bilang tajwidnya Imam Uzaifi tidak benar. Apalagi kalau yang sama sekali tidak lulus verifikasi. Makanya kaum muslimin dan muslimat rahmatullah baca Al-Quran dengan langgam Arab, bukan dengan budaya Arab. Orang Arab dulu menolak Islam karena tidak sesuai dengan budayanya. Maka jangan sampai kita menolak Islam gara-gara tidak sesuai dengan budaya. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi cukup satu poin ini untuk mengetahui tafsir Al-Quranul Karim. Kita akan tahu makna yang dimaksud dari ayat-ayat yang diturunkan melalui sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau nak cari tafsir yang pasti benarnya, tidak ada samar-samarnya, ada dalam sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu saja sirah yang sahih daripadanya. Tapi kalau nak berspekulasi, nak kemungkinan diterima, kemungkinan bagus dan sebagainya, menurut pikiran bagus, itu lain hal. Karena kalau dibuka bab ini akan banyak pendapat-pendapat ulama. Tadi saya katakan, sebagian melihat dari sisi lugawiyahnya, sebagian melihat dari sisi logikanya, sebagian melihat dari sisi dakwahnya. Dakwah itu harus beransur dan sebagainya. Ya, seperti dulu dikatakan Wali Songo memulai dakwah dengan cara begini, dengan maksud besok kebelakangan dah masuk Islam orang ini ada yang memperbaiki dan meluruskan. Tapi kadang-kadang sebagian memahami itu sudah final. Ya, sudah final cara dakwah seperti itu, sehingga ketika nak diperbaiki dia bilang Wali Songo aja bikin, apalagi Anda, kenapa tidak? Karena masing-masing hidup di masanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam, kita lihat sirahnya, bagaimana beliau berdakwah, bagaimana dia menafsirkan Al-Qur'an, bagaimana menafsirkan hadisnya sendiri, ada semua di situ. Mudah-mudahan Allah berikan kita semangat untuk senantiasa belajar dan mengikuti sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Terima kasih dan mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Ya enggak usah lah ya. Soalnya saya musafir hari ini. Cuma Anda enggak kasih libur saya. Sebab bulan depan ancaman libur lagi katanya. Iya. Terancam libur lagi. Nah, itulah. Jadi oleh sebab itu kalau bahasa kita disokit-sokit juga. Saya enggak, pertanyaan payah apa enggak? Bilang dulu. Ya kalau payah enggak usah tanya Ustaz Elmi nanti Ustaz Maru. Tapi kalau yang senang-senang antum sendiri yang jawab. Karena antum tahu senangnya. Nah, baik, barakallahu fiik. Memang kita hidup di zaman ada klasifikasi hukum. Sebenarnya secara aplikasi di zaman Nabi sudah ada. Sudah ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Misalnya, yang teringat dari saya contohnya, dalam dalam haji. Nabi urutan amalnya di hari nahar, beliau lontar jumrah Aqabah. Jelas? Selepas itu beliau menyembelih hadyu. Lepas itu beliau mencukur rambut. Lepas itu tauf ifadah. Ini kan sunnah fi'liyah, qauliyah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau antum sanggup melakukan itu, ini yang best. Lalu sebagian sahabat hari itu nanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai itu zabah tu qabla an armi misalnya.
saya sembelih sebelum melontar jumrah. Ya, kata Nabi, if'al wala haraj. Halaqtu qabla an azbah anhar. Saya bercukur sebelum menyembelih. If'al wala haraj. Berarti urutan yang dilakukan Nabi tadi wajib apa sunat? Saya ulang kembali. Ternyata pertanyaan itu sulit. Nabi urutan amalnya berarti kan sunnah dia nih di hari nahar atau hari nahar tanggal 10 lontar jumrah Aqabah berapa kali? 7 kali. Hasan. Kemudian selepas jumrah Aqabah beliau mencukur rambut. Lepas bercukur beliau menyembelih hadiyu. Lepas itu beliau tawaf ifadah. Dengan tawaf ifadah halal semuanya. Nah, hari itu ada sebagian sahabat hari yang sama, sahabat ada yang setelah melontar nyembelih dulu baru cukur. Ada yang cukur dulu baru nyembelih. Ada yang tawaf dulu baru nyembelih. Paham? Nah, seluruh yang melakukan itu Nabi katakan if'al wala haraj. Buatlah apa yang kau buat, tidak masalah. Berarti mengikuti Nabi dalam bab yang tadi urutannya wajib apa sunat? Sunat. Walaupun Nabi tidak mengatakan ini sunat, ini wajib, tidak. Dipahami oleh para ulama if'al wala haraj berarti tidak wajib mengikuti yang itu. Contoh lain, Nabi alaihissalam berjenggot. Sah? Ada jenggotnya apa enggak? Nabi berjenggot apa enggak? Serius? Berapa helai? Enggak, warna putihnya. Nah, jadi Nabi alaihissalam berjenggot. Selepas itu dia melarang orang mencukur jenggotnya. Jelas? Lalu ketika ada orang yang mencukur dia tegur supaya jangan diulang lagi. Nah, yang seperti ini maknanya apa? Wajib apa sunat? Ya wajib. Sebab apa? Dia sendiri tak pernah mencukur. Kemudian dia perintahkan untuk atau dia larang mencukur. Lalu ada yang mencukur, dia peringatkan. Berarti mencukur hukumnya haram. Sahih? Alhamdulillah. Ini pemahaman umumnya ulama. Ada sebagian memahami tidak. Karena dalam hadis wa khaliful majus, berbedalah dengan orang majusi, karena majusi mencukur jenggotnya. Sebagian memahami wa khalifu itu illah, menjadi ilat sebab hukum. Sebagian memahami itu bukan illah tapi hikmah. Tahu beda illah dengan hikmah? Kalau ilat itu berpengaruh pada hukum. Kalau orang majusi mencukur, kita panjangkan karena kita disuruh berbeda tampilan dengan mereka. Dan kalau mereka memanjangkan, maka kita mesti bagusnya mencukur karena ilahnya itu. Jelas? Tetapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dia dipahami sebagai hikmah, berbedalah dengan Yahudi, maka tidak berpengaruh pada hukum. Dan ini yang benar. Nabi alaihissalam menjadikan memelihara jenggot itu sunanul fitrah. Sunnahnya fitrah yang harus jaga terus. Yang kedua, orang-orang Majusi atau orang-orang Yahudi yang mencukur jenggotnya dulu orang awam juga. Kalau ulama-ulamanya tetap berjenggot, maka dilarang oleh Nabi ikut orang awamnya orang itu.
Nah sekarang orang awamnya Yahudi, Majusi, cukur apa tidak? Orang Yahudi rata-rata berjenggot enggak orang awamnya atau bercukur? Bercukur. Berarti harus mesti berjenggot sekarang. Kalau dijadikan ilah. Dia paham enggak? Kalau jadikan ilatnya berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi dan Majusi hari ini rata-rata berjenggot atau tidak? Enggak. Paham enggak? Iya. Karena yang banyak melanggar itu bukan orang-orang berilmunya biasanya, tapi orang awamnya. Maka Nabi supaya kalian berbeda sama orang-orang Yahudi Majusi itu, maka pelihara jenggot kalian. Nah, maka Nabi mengatakan wa khaliful majus itu min babil hikmah. Hikmah bukan illah. Misalnya saya menasihati anak saya, fulan, kamu jangan sekali-kali mencuri ndak. Jangan seperti si fulan. Misalnya ada pencuri terkenal di negeri kita itu, lalu kita bilang, nak, kamu jangan mencuri ndak. Jangan dan jangan seperti fulan. Nah, apakah ini illah atau hikmah? Hikmah. Kalau dikatakan illat, larangan saya itu disebabkan karena jangan seperti si fulan yang mencuri, berpengaruh pada hukum. Artinya bila si fulan tobat nanti anak saya maju jadi Hah? Paham enggak? Enggak paham. Saya ulang balik. Sampai paham. Tadi katakan kalau dijadikan larangan mencukur itu supaya tampil beda dengan orang Majusi dan Yahudi yang cukur. Kalau itu sebab hukumnya, ketika orang itu berjenggot, saya mesti cukur. Sah? Sahih? Sahih tak? Karena ilatnya itu. Sekarang ilat itu sudah hilang. Kaidah Ustaz Helmi mengatakan, kaidah usul fikih mengatakan, al-illatu al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku sesuai ilat. Ketika ada hukum, ketika tidak ada hukum diangkat. Jelas? Tetapi kalau saya katakan hikmahnya, hikmah, karena orang Yahudi Majusi banyak cukur, maka kita supaya berbeda dengannya, tetap jangan cukur, jangan seperti mereka melanggar. Karena mereka asalnya juga tidak boleh. Tapi mereka langgar. Jangan ikut melanggar seperti mereka. Ini hikmah. Contoh lain, anak saya nasihati. Nah, jangan sekali-kali mencuri enggak. Jangan seperti si fulan. Apakah perkataan saya jangan seperti si fulan tadi? Sebab larangan ini atau hikmahnya jangan tiru dia. Kalau dikatakan sebab, kalau dia tobat dia bertobat mencuri nanti kamu jadi pencuri. Paham enggak? Artinya mencuri dalam segala hal dilarang. Dan perkataan jangan seperti si fulan hikmah. Mencukur jenggot dalam segala hal dilarang. Perkataan Nabi berbeda dengan Majusi dan Yahudi itu hikmahnya. Jangan kalian ikut melanggar seperti mereka. Artinya, nanti kalau kalian melanggar, kalian seperti Yahudi dan Majusi. Bukan maknanya kalau mereka sudah cukur, kalian baru berjenggot. Kalau mereka berjenggot, kalian cukur. Bukan itu maksudnya. Paham? Kalau tidak paham, saya tambah contoh lain. Masih banyak contoh dalam syariat. Untuk selanjutnya nanti usaha ilmiah. Kalau belum jelas ya, tanya Dr. Helmi nanti. Ya, atau Dr. Maru. Tahu tontonan. Jadi jelas ya? Jadi ini yang menentukan ketika Nabi tidak membuat kita berdosa ketika ditinggal, berarti Allah, para ulama menarik berarti ini sunat. Jelas. Lalu di mana pula datang haram dan sebagainya, makruh dan sebagainya? Dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam menanggapi segala masalah. Makanya hujjah selalu pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bukan pada yang lain. Jelas? Kalau tidak jelas saya tambah contoh aman dong. Dah? Kalau sudah jelas saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini. Bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu.